Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genji Pratama. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fahri Seprinaldi. Perkenalkan, nama saya Rufi Farid Syuhada. Perkenalkan, nama saya Fakri Gionika. Perkenalkan, nama saya Rehan Al-Safik. Pada kali ini kami akan membuat video tentang tokoh inspiratif yang ada di Minangkabau. Tokoh inspiratif adalah seseorang yang kisah hidupnya, perjuangan, dan sikapnya bisa membangkitkan semangat orang lain. Mereka biasanya punya sifat seperti kerja keras, pantang menyerah, jujur, dan peduli. Tokoh inspiratif biasanya orang lain dapat termotivasi untuk berubah jadi yang lebih baik. Contohnya adalah pahlawan dan ilmuwan. Budok Kandong adalah gelar untuk perempuan Minangkabau yang dihormati sebagai pemimpin dalam keluarga besar dan menjaga adat. Ia berperan penting dalam mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak, menjaga kehormatan keluarga, serta meneruskan nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau kepada generasi berikutnya. Budok Kandong dianggap sebagai tiang utama dalam masyarakat Minang. Datuk adalah gelar adat untuk laki-laki Minangkabau yang jadi pemimpin kaum. Datuk bertugas mengatur untuk adat, memimpin keluarga besar, dan menyelesaikan masalah di dalam suku. Datuk disebut tokoh inspiratif karena ia memimpin kaum dengan bijaksana, menjaga adat, istiadat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan menjadi contoh dalam bersikap adil, sabar, dan bertanggung jawab. Dalam adat Minangkabau pada zaman sekarang. Wah, wanita ya. Di Indonesia ini ada dua suku yang menganut paham matrilineal yang garis keturunannya dari ibu. Salah satunya Minangkabau. Di Minangkabau perempuan itu memiliki peran paling besar menurut ibu ya. Peran paling besar dalam kehidupan sehari-hari. Suku tuh dari perempuan. Kemudian di Minang ini juga ada Bundo Kanduang. Sebetulnya ini cocok dengan ajaran agama kita gitu. Ibu adalah madrasah utama seorang anak, madrasah pertama seorang anak. Artinya ibu ini adalah guru pertama dari anak. Nah itu cocok di Minangkabau. Peran wanita itu memang amat sangat menunjang gitu ya. Jadi perempuan, anak itu dididik oleh perempuan, ya kan? Garis keturunan dari perempuan. Harta pun juga di perempuan kan, harta pusako itu kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan inilah nantinya yang melanjutkan keturunan di Minangkabau. Jadi menurut ibu, bagaimana peran wanita di Minangkabau itu perannya amat sangat penting. Sama kayak ibu negara, ibu kota tuh kan ibu semua tuh. Rasul aja mengajarkan untuk kita hormat pada ibu 3 kali kan menurut ayat. Nah jadi ibu ini pada dasarnya ya, kita jadi seperti ini tuh siapapun manusianya, sebagus apapun dia, yang utamanya adalah pendidikan dari ibunya. Jadi peran wanita apalagi di Minangkabau punya peran yang sangat penting menurut ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana pendapat Ibu mengenai perilaku remaja Minangkabau pada zaman sekarang? Apakah melanggar norma adat? Oh, zaman sekarang ya. Remaja zaman sekarang kalau dibandingkan dengan remaja zaman dulu, dilihat dari segi perilakunya berdasarkan adat Minangkabau itu menurut ibu banyak penurunan. Contohnya, kalau kami dulu mungkin kalian belajar ini ya, sumbang 2 balai. Salah satu contohnya tuh kalau ngomong ke orang besar bagaimana caranya. Kalau sekarang tuh kayak siswa ibu aja ngomong sama ibu tuh kayak teman aja. Nah kalau di kami dulu enggak. Jadi kalau dibilang itu melanggar norma adat ya mungkin melanggar ya. Cuman kembali lagi di rumahnya bagaimana, itu tentu kembali ke situ ya. Didikannya di rumah bagaimana, apakah orang tuanya menerapkan adat-adat Minangkabau itu ke anak-anaknya, tentu itu berpengaruh kepada si remaja itu berlaku di luar. Nah, kalau perilaku remaja sekarang yang menurut ibu notabene-nya banyak tuh yang melenceng dari adat Minangkabau, nggak bisa disalahkan remajanya, nggak bisa disalahkan anaknya, harus balik ke rumahnya bagaimana. Kalaupun ini melanggar si remaja tadi, orang tuanya bagaimana nih, pendidikannya ke anaknya bagaimana. Jadi menurut ibu, kalau yang sekarang itu melanggar, ada yang melanggar, yang tidak juga ada. Tapi sebetulnya ya, kalau dilihat remaja Minangkabau itu lebih sopan dibanding remaja-remaja di daerah lain.
Ini kalau pertanyaannya tadi apakah melanggar norma, ya ada yang melanggar, ada yang tidak, tapi sepenuhnya bukan salah anaknya. Balik ke didikan. Setuju nggak? Setuju. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana generasi muda untuk menjaga adat Minangkabau pada zaman sekarang? Menjaga adatnya. Jadi begini ya, Minangkabau ini kan adatnya amat sangat kental gitu ya. Kita tuh menjunjung tinggi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, di mana adat itu berdampingan dengan agama. Jadi bagaimana caranya tadi menurut Ibu adalah ilmu agamanya difasihkan lagi, kemudian diajarkan norma-norma Minangkabau itu di pendidikan, di jenjang sekolah. Sumbang Dua Baleh itu harus masuk ke dalam kurikulum. Kamu belajar BAM nggak itu? Belajar ya? Belajar. Nah, masukkan Sumbang Dua Baleh itu di pelajaran mungkin budaya alam Minangkabau. Itu dimasukkan ke siswa, jadi nanti siswa akan belajar tuh apa yang Sumbang Dua Baleh, dan Sumbang Dua Baleh itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Menurut Ibu, norma yang paling utama yang anak-anak muda harus tahu, mulai dari dasar, mulai dari TK kalau perlu, adalah Sumbang Dua Baleh. Menurut Ibu ya, Sumbang Dua Baleh itu adalah lengkap banget. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita duduk, berjalan, berteman, itu sudah diatur di Sumbang Dua Baleh. Jadi udah lengkap di situ. So, jawaban Ibu, bagaimana caranya tadi adalah ajarkan, tanamkan Sumbang Dua Baleh ini kepada anak-anak muda mulai dari jenjang sekolah paling dasar. Jadi kalau itu sudah mantap, dari dasarnya sudah mantap, sudah ke besarnya, dia